بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya di rumah? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Oke, kembali lagi di video pembelajaran kelas 5. Kali ini bersama Ustazah Mutia, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Kemudian anak-anak juga belajar tentang bagaimana peristiwa penjajahan di Indonesia. Nah, materi-materi tersebut masih masuk dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, kali ini masih berkaitan dengan materi perjuangan melawan penjajah. Anak-anak akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang juga ingin memajukan negara Indonesia, yaitu melakukan kemerdekaan Indonesia, karena ketika itu negara Indonesia sedang dijajah oleh negara-negara lain. Oke, anak-anak, kali ini akan belajar yang pertama, yang materi yang akan dibahas adalah nama organisasi. Jadi anak-anak akan mengetahui beberapa nama organisasi pergerakan di Indonesia. Yang kedua yaitu tokoh pendirinya. Nah, tokoh-tokoh pendiri ini sekaligus pahlawan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan organisasi. Organisasi tersebut didirikannya untuk apa? Dan materi yang terakhir yaitu bentuk perjuangannya. Ya, jadi strategi yang digunakan oleh organisasi dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk pada organisasi yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini pastinya tidak asing lagi ya kita dengar, karena berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, organisasi ini lahir pada tahun 1908. Pendirinya adalah Bung Tomo atau dengan nama lengkap yaitu Sutomo. Nah, organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat dan martabat bangsa melalui pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial. Nah, bentuk perjuangannya adalah bekerja sama dengan Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, karena pada saat ini negara Indonesia saat itu adalah masih dijajah oleh para tentara Jepang. Nah, sehingga ketika itu orang-orang Belanda itu masuk ke Indonesia dengan alasan untuk membantu kemerdekaan Indonesia ketika itu. Jadi belum mengerti ya bahwa ternyata negara bangsa Belanda ini juga memiliki latar belakang yang sama, ingin merebut negara Indonesia. Tapi ketika itu belum diketahui. Nah, oke, selanjutnya. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Ini berdiri pada tahun 1911 dan 1912.
Dua organisasi tersebut didirikan oleh Haji Samanhudi. Ya. Nah, jadi Haji Samanhudi ini adalah tokoh pendiri organisasi Sarekat Dagang Islam yang beliau dirikan pada tahun 1911, dan di tahun berikutnya yaitu tahun 1912 beliau mendirikan organisasi Sarekat Islam. Oke. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di bawah ajaran Islam. Kemudian yang kedua, memajukan perekonomian masyarakat. Nah, bentuk perjuangannya adalah mendorong persatuan para pedagang batik. Dan yang kedua, membela petani yang tertindas dan menaikkan upah pekerja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, organisasi Muhammadiyah. Nah, ini tidak asing ya, organisasi ini. Organisasi ini lahir pada tahun 1912. Nah, tokoh pendirinya siapa anak-anak? Iya, benar sekali, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, organisasi ini yang beliau dirikan bertujuan untuk menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan dan kemasyarakatan. Bentuk perjuangannya adalah mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Nah, sampai saat ini pula, sekolah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah ini yaitu ada Universitas Ahmad Dahlan yang ada di Yogyakarta. Oke, selanjutnya organisasi keempat yaitu organisasi Indische Partij. Nah, organisasi ini lahir pada tahun 1912. Organisasi ini didirikan oleh tokoh Tiga Serangkai. Pasti tidak asing ya, Tiga Serangkai. Siapa sih Tiga Serangkai ini? Nah, yang pertama, ini ada fotonya. Yang di tengah itu ya adalah Douwes Dekker, atau nama Indonesianya adalah Dr. Danurdijo Setiabudi. Kemudian yang menggunakan kacamata yang di ujung sebelah kiri itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ujung sebelah kanan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, tiga tokoh ini mereka bergabung kemudian mendirikan sebuah organisasi pergerakan nasional yang disebut dengan Indische Partij atau tokoh Tiga Serangkai. Oke, tujuan dari organisasi ini adalah membangun rasa nasionalisme agar terbina persatuan dan kesatuan bangsa tanpa bekerja sama dengan Belanda atau non kooperatif. Jadi mereka anti untuk bekerja sama, bukan anti ya, maksudnya lebih menyedikitkan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Jadi tokoh-tokoh ini ingin menyadarkan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia agar mereka mandiri, tidak bergantung dengan orang-orang negara lain. Nah, kalau di sini adalah Belanda. Mungkin tokoh-tokoh ini sudah mulai sadar ya bahwa si bangsa Belanda yang ada di Indonesia ini memiliki ingin memiliki pemikiran lain di Indonesia, yaitu untuk menguasai negara Indonesia. Kemudian ada bentuk perjuangannya yaitu menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui tulisan di koran yang disebarkan kepada rakyat. Nah, jadi mereka berjuangnya ya, bentuk perjuangannya melalui tulisan atau literasi. Karena ketika itu koran adalah media yang mampu disebar di seluruh pelosok negeri ya untuk menyampaikan informasi kepada rakyat. Jadi kalau saat ini kita menggunakan sosial media jejaring internet ya. Nah, kalau ketika dulu selain radio yang digunakan adalah surat kabar, koran maupun majalah untuk menyebarkan sebuah informasi. Oke, selanjutnya
Organisasi yang kelima adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini lahir pada tahun 1922. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Hatta. Nah, beliau ini yang mendirikan. Nah, tujuan dari organisasi yang didirikan oleh beliau adalah menuntut Indonesia merdeka. Nah, karena lahirnya organisasi ini sebelum kemerdekaan Indonesia ya, jadi organisasi pergerakan nasional salah satu tujuannya adalah untuk kemerdekaan negara Indonesia itu sendiri. Nah, jadi tujuan organisasi ini menuntut Indonesia merdeka. Bentuk perjuangannya seperti apa? Yaitu mempengaruhi pemikiran rakyat melalui majalah yang semula bernama Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Nah, lagi-lagi sama dengan tokoh Tiga Serangkai, beliau ini ingin mempengaruhi pemikiran rakyat juga melalui tulisan. Ya, majalah ini juga melalui tulisan. Karena media dalam menyebarkan informasi ketika itu adalah majalah, surat kabar, koran, dan juga radio. Oke. Selanjutnya, organisasi yang keenam adalah organisasi Taman Siswa. Ini juga lahir sama dengan organisasi yang didirikan oleh Muhammad Hatta. Organisasi Taman Siswa ini lahir pada tahun 1922. Oke, kita tidak asing ya dengar Taman Siswa karena di Jogja ini ada jalan yang namanya Jalan Taman Siswa. Pendirinya adalah Ki Hajar Dewantoro atau Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan atau pahlawan pendidikan di Indonesia. Nah, beliau ini mendirikan organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan jiwa kebangsaan. Bentuk perjuangannya adalah mendirikan sekolah perguruan taman siswa. Sampai saat ini, sekolah yang didirikan oleh beliau, ya, organisasi taman siswa tersebut masih ada. Terutama di Yogyakarta ada sekolah SMA-nya, ada juga sekolah universitasnya atau perguruan tingginya, ada Universitas Taman Siswa. Oke anak-anak, itu tadi kita mengenal 6 organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Sebetulnya organisasi pergerakan nasional itu masih banyak ya, masih banyak sekali. Tapi kali ini kita mempelajari ada 6 organisasi pergerakan nasional. Nah, selanjutnya Ustazah sudah siapkan tugas yang tertera di video ini. Silakan diamati dengan baik. Nah, tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa organisasi pergerakan nasional itu tidak hanya yang kita pelajari tadi, masih banyak sekali. Nah, jadi Ustazah ingin anak-anak mencari di koran, buku, majalah, maupun internet tentang salah satu tokoh pergerakan nasional yang lain. Kemudian carilah informasinya, kemudian cari tokoh-tokohnya, dan juga bisa dicari atau disertakan gambar-gambar yang mendukung dari tokoh tersebut. Kemudian setelah selesai, seperti biasa, upload hasil pekerjaanmu pada laman Sinau atau Moodle. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kali ini. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.